Setelah kematian Kaworu, Shinji dilanda keputusasaan. Misato menemukannya di tempat yang sama di mana ia pertama kali bertemu Kaworu. Ia mencoba meyakinkan Misato bahwa Kaworu adalah orang yang seharusnya hidup, bukannya Shinji. Karena dia orang yang baik, orang pertama yang mengatakan bahwa ia mencintai Shinji apa adanya. Dan Shinji juga mencintainya. Misato menegaskan bahwa tindakan Shinji untuk membunuh Kaworu adalah hal yang benar demi kelangsungan umat manusia. Namun Shinji menolak respon tersebut, menyebut Misato sebagai makhluk dingin yang tidak berperasaan. Dengan sisa keberanian, Shinji mengunjungi Asuka di rumah sakit. Ia memohon agar Asuka membantunya, menghiburnya, atau bahkan memanggilnya idiot seperti biasanya. Namun, Asuka yang berada dalam koma medis tak memberikan respon. Dalam keputusasaan, Shinji mengguncang tubuh Asuka hingga gaunnya terbuka, memperlihatkan tubuh Asuka. Shinji kemudian melakukan tindakan yang tidak senonoh, sebuah tindakan menyedihkan yang mencerminkan kehancuran emosionalnya. Tindakannya ini menyoroti konflik Shinji dalam menghadapi dorongan hati dan seksualitasnya yang membingungkan. Sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti dan hanya membuatnya semakin takut serta merasa hina. Sele sudah muak dengan omong kosong Kendo. Dia jauh dari rencana awal mereka dan mereka tidak lagi mempercayainya untuk menjalankan human instrument sesuai dengan yang mereka pikirkan. Mereka melancarkan serangan cyber pada sistem Magi dan berupaya mematikan sistem serta kemampuan mereka untuk bertarung. Kendo yang terdesak menarik Ritsuko dari penjara untuk membantunya. Meskipun telah dikhianati oleh Kendo, Ritsuko tetap membantu mempertahankan Nerve, meski ia sendiri tak tahu alasan kenapa dia mau melakukannya. Dengan kegagalan serangan cyber, Sele meluncurkan serangan skala penuh, membombardir pangkalan dan mengirim pasukan khusus untuk memulai invasi. Misato mengambil alih operasi, mengetahui bahwa jika Sele menemukan pilot mereka akan membunuh tanpa ragu-ragu. Dia mengirim tubuh Asuka di Eva Unit 02 untuk bersembunyi, sementara dia mencoba untuk menemukan Shinji. Rei dipanggil oleh Kendo karena telah tiba saatnya untuk melaksanakan rencananya. Shinji di sisi lain duduk di bawah tangga, sama sekali tidak melakukan apa-apa. Trauma melumpuhkannya. Misato bergegas membunuh 3 petugas yang bermaksud untuk mengeksekusi Shinji. Dia mencoba menyeretnya ke unit Eva 01, tetapi dia menolak untuk bergerak, hanya menginginkan kematian, menginginkan kehampaan. Dia telah mencapai keadaan yang lebih buruk daripada di awal kehadirannya. Shinji mengalami sejumlah penyiksaan, trauma, dan itu membuatnya hancur. Marah dan frustasi, Misato menyeret Shinji ke unit 01, mencoba membuatnya kembali bertindak. Sementara itu, Asuka berada pada titik mentalnya yang paling hancur, memohon dengan putus asa untuk hidup. Saat dia dibom oleh pasukan Sele yang telah menjatuhkan bom nuklir di atas Nerve, menciptakan lubang memperlihatkan Geofront ke langit. Tetapi alih-alih benar-benar putus asa, Asuka mendapatkan pencerahan. Dia menyadari bahwa ibunya selalu mengawasinya dari dalam Eva, seperti malaikat pelindung. Ini memberinya peningkatan moral dan kekuatan yang besar. Tingkat sinkronasi Evanya kembali saat dia melawan seluruh pasukan Sele dengan militer mereka yang kalah bersaing dengan Eva Unit 02. Mereka terpaksa mengirim lini Evangelion yang diproduksi massal, 9 monster yang disatukan oleh berbagai lab oleh Sele, seperti sistem dummy yang menggunakan tubuh klon Rei yang tidak berjiwa. Eva ini menggunakan sistem dummy dari Kaworu. Mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan malaikat, terutama dalam aspek kehendak bebas. Meskipun tampak seperti merpati, simbol umum untuk perdamaian dan harapan. Mesin pembunuh ini adalah di tingkat yang buas, mampu meregenerasi kepala dan anggota tubuh yang dipotong Asuka, dan tidak seperti Eva Unit 02. Eva ini memiliki mesin S2 yang direplikasi yang diselesaikan oleh Sele, memberikan mereka kekuatan yang tak terbatas.
Mengetahui bahwa jika Asuka tidak mendapatkan bantuan sebelum kekuatannya terkuras, dia akan mati. Misato dengan putus asa mencoba membawa Shinji ke EVA Unit 01. Dengan proses menyeretnya ke lift, dia terluka parah. Mengetahui dia tidak punya banyak waktu tersisa, dia memohon pada Shinji untuk membuat pilihan. Shinji bersikeras dia tidak berharga, tidak mampu melakukan apapun selain menyakiti atau membunuh orang lain saat mengemudikan Eva. Dia telah melakukan hal-hal buruk dan dia melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Asuka di rumah sakit. Dia tidak tahan melihat dirinya sendiri dan itu menahannya untuk membuat pilihan apapun. Dia takut akan kemungkinan akan menyakiti atau mengecewakan seseorang lagi. Shinji berteriak kepadanya bahwa dia tidak mengerti apa yang dia rasakan. Misato yang frustasi mendorong Shinji ke dinding dan menyuruhnya untuk memilih. Dia juga membuat banyak kesalahan dan hanya karena Shinji telah membuat kesalahan, bukan berarti dia tidak bisa maju melangkah. Dia memohon padanya untuk mempiloti Eva untuk mengakhiri semuanya dan mencari tahu mengapa dia datang ke Nerve sejak awal. Misato memberinya kalungnya dan menciumnya. Ciuman untuk memohon untuk mengambil tindakan. Meski itu terlihat romantis, namun momen itu banyak diperdebatkan. Tetapi yang saya yakini bahwa ciuman ini adalah dorongan dari Misato untuk membuat Shinji bergerak ke dalam pilihannya, seperti dia mendorongnya ke dalam lift. Saat Shinji naik, Misato merosot ke tanah. Beberapa menit tersisa, dia memanggil Kaji, bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar. Shinji tahu betul bahwa Misato tidak akan bertahan hidup lagi. Hal ini dikonfirmasi oleh darah di bibirnya yang tersisa dari ciumannya. Sesaat sampai di hanggar Eva, namun sia-sia. Karena ketika dia sampai di sana, Eva dilapisi oleh cairan kental yang menahan EVA Unit 01. Ritsuko menghadang Gendo dan Rei di Terminal Dogma. Saat dia mencoba bergabung dengan Lilith, dia bermaksud untuk membunuh mereka semua dengan menghancurkan diri sendiri serta seluruh pangkalan melalui kode self-destruction. Tetapi ternyata sistem Magi menolak perintah itu. Tampaknya bahkan dalam kematiannya, Ibu Ritsuko menolak untuk membunuh pria yang mereka berdua sama-sama cintai. Asuka dengan putus asa menahan serangan, namun tidak dapat mengalahkan mereka. Saat mereka beregenerasi terus-menerus, di detik-detik terakhir kekuatannya, dia ditusuk oleh replika tombak Longinus, tepat di mata kirinya yang menghancurkan kesempatan Eva untuk bertarung. Eva mencabik-cabiknya seperti burung bangkai yang mencabik-cabik bagian dalam dirinya. Asuka berhasil memanggil sedikit kekuatan untuk memasuki mode Berserk, tetapi semua sudah terlambat. Dia ditebas sekali lagi. Yang bisa dilakukan Shinji hanyalah duduk di sana, tak berdaya untuk membantunya, hanya bisa mendengarkan ceritanya. EVA Unit 01 merasakan siksaan dari Shinji dan menarik dirinya keluar dari perangkap, memanggil sejumlah besar energi dan terbang dengan sayap bercahaya. Sayangnya, semua sudah terlambat. Shinji melihat ke langit, mengetahui mayat Eva yang telah dimutilasi dibawa pergi. Shinji menggila. Jiwa Shinji telah mencapai titik kehancuran total. Dalam kematian ego yang sempurna, ia kehilangan setiap sisa stabilitas mental. Human Instrument, proses bersatunya semua jiwa menjadi satu kesadaran kolektif, dimulai. Di saat Gendo berusaha menggunakan Rei untuk mewujudkan ambisinya, bersatu kembali dengan Yui melalui Lilith, Rei menolak. Ia tak lagi menjadi boneka, menolak dikendalikan oleh pria yang menganggapnya tak lebih dari alat. Seolah-olah ketakutan dan kehancuran Shinji menariknya keluar dari kandang yang diciptakan Gendo dalam pikirannya. Rei mengambil alih kendali, bergabung dengan Lilith, dan mencuri embrio Adam dari Gendo. Dalam sekejap, ia berubah menjadi makhluk seperti dewa, simbol kehidupan dan kehancuran. Kini,
ia memegang kekuatan tak terbatas untuk mengabulkan keinginan terdalam Shinji, satu-satunya manusia yang memiliki hubungan terkuat dengannya. Di langit, tombak Longinus asli terpanggil, merespon emosi ekstrim Shinji yang menyaksikan Asuka dihancurkan. Dengan tombak itu, Eva produksi massal menciptakan ledakan besar dari medan anti-Etivil dari Teluk Jepang, mempercepat proses instrumental. Tubuh dan jiwa Rei kini menyatu dengan Lilith sepenuhnya. Wujud Lilith berubah menyerupai Rei, melayang mendekati Shinji. Ia adalah representasi kehancuran ego Shinji, cerminan seorang anak laki-laki yang telah kehilangan semua identitasnya. Dalam usahanya menenangkan Shinji, Lilith menciptakan tubuh kedua yang menyerupai Kaworu, sosok yang paling dicintai Shinji. Wujud ini menjadi penghibur sekaligus penanda dari hubungan mendalam antara mereka. Dengan kombinasi buah kehidupan dan buah pengetahuan, Lilith sebagai jiwa murni, tubuh Adam yang terhubung ke Eva, dan tombak Longinus yang menyatu dengan Eva Unit 01, Shinji membentuk pohon kehidupan, sumber dari semua jiwa. Di dalam pohon kehidupan, Shinji dihadapkan pada Lilith yang menjelaskan bahwa Rei di hadapannya adalah representasi dari hati dan keinginan terdalamnya untuk menyelamatkan Rei. Lilith atau Rei berbicara kepada Shinji, menyatakan bahwa nasib umat manusia kini berada di tangannya. Dengan penuh keheningan, Lilith sekali lagi bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dalam perjalanan kompleks menuju human instrumentality, anime Neon Genesis Evangelion menawarkan dua interpretasi ending yang saling melengkapi sekaligus berdiri sendiri. Karena itu, penjelasan mengenai human instrumentality ini akan kita bagi menjadi dua bagian terpisah. Pertama, kita akan membahas ending yang ditampilkan di dua episode terakhir dari serialnya, menggali perjalanan psikologi Shinji saat ia menghadapi kehancuran egonya di dalam dunia mental yang sempit namun penuh makna. Kedua, kita akan melanjutkan kisah The End of Evangelion, versi film yang menghadirkan perspektif fisik dan eksternal dari proses human instrumentality. Di sini, kita akan melihat bagaimana kehancuran dunia menyatu dengan pilihan terakhir Shinji. Dua ending ini menghadirkan lapisan cerita yang berbeda, masing-masing dengan pendekatan emosional dan filosofis yang unik. Jadi, pastikan kalian mengikuti kedua penjelasan ini untuk mendapatkan gambaran utuh tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan human instrumentality. Shinji menghadapi berbagai karakter dalam pikirannya yang terus mempertanyakan arti dirinya dalam kehidupan. Ia menyatakan bahwa ia merasa tidak apa-apa jika dirinya menghilang, karena ia merasa tidak diinginkan oleh siapapun. Shinji mempertanyakan alasan keberadaannya, takut akan dibenci, terjebak dalam hubungan ketergantungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan bertanya-tanya, apakah ia pantas dicintai, dimiliki, atau dimengerti. Monolog internal ini menelanjangi rasa bersalah yang mendalam, membuat Shinji semakin tenggelam dalam keterpurukannya. Lilith, yang mengambil sosok yang dikenali Shinji, memandunya untuk menyelami dirinya lebih dalam. Ketakutannya akan diabaikan membuat Shinji selalu menerima semua masalah yang dibebankan padanya. Ia haus akan pengakuan, namun dalam kenyataannya ia merasa tidak pernah benar-benar dimengerti. Tidak ada yang peduli secara tulus padanya. Shinji tidak pernah berani lari, karena ia tahu melarikan diri berarti kehilangan afeksi dari orang-orang di sekitarnya. Namun, sikap ini justru melukai dirinya sendiri. Saat mengemudikan Eva, Shinji merasa memiliki tujuan. Di dalam kokpit, ia merasa dimiliki, merasa berharga, dan menemukan sesuatu untuk dibanggakan. Tanpa Eva, ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak memiliki nilai. Ia membenci dirinya sendiri, memvalidasi kebenciannya dengan keyakinan bahwa orang lain juga membencinya. Dalam kebingungan ini, ia mengakui bahwa pujian atas keberhasilannya menjadi pilot Eva membuatnya senang, tapi di sisi lain ia merasa hampa.
Proses instrumentalitas terus berjalan, membawa Shinji semakin dalam kepergulatan identitasnya. Eva menjadi kunci utama identitasnya. Shinji adalah Eva 01 dan Eva 01 adalah Shinji. Ia merasa Eva adalah satu-satunya yang ia miliki, sementara semua pencapaian lainnya terasa tidak berarti. Kehilangan identitas ini membuat Shinji semakin terpuruk. Asuka yang memiliki nasib serupa menjadi cermin baginya. Ia mengatakan, jika kau terus bergantung pada Eva, saat Eva tiada, kau akan kehilangan arah. Seperti aku, di tengah kebingungan, muncul visual Misato, Asuka, dan Rei yang bertanya tentang keinginan terdalam Shinji, pengakuan, dan pemahaman. Hingga akhirnya sosok Yui, ibunya, muncul dan bertanya, apakah kamu tidak ingin bahagia? Pertanyaan ini mengetuk hati Shinji, memaksanya mencari kebahagiaan dalam dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam kekosongan yang tak berujung, Shinji berdiri diam. Dunia di sekitarnya telah lenyap, menyisakan dirinya dengan suara pikirannya sendiri. Bisikan-bisikan yang mempertanyakan makna keberadaannya, siapa aku sebenarnya? Ketika Shinji masih terperangkap dalam perasaan bahwa tidak ada yang memahaminya, Asuka berkata, memang tidak pernah ada orang yang benar-benar bisa memahamimu. Shinji yang selalu membutuhkan seseorang untuk bersandar harus menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang bisa memahami dirinya adalah dirinya sendiri. Dialog dengan Asuka, Misato, dan Rei membawa Shinji ke titik refleksi mendalam tentang penerimaan diri. Ia akhirnya memahami bahwa dunia ini tidak terdefinisikan. Dalam dunia kosong yang ia ciptakan, Shinji menyadari bahwa kesatuan dalam instrumentalitas hanya membuatnya semakin merasa sendirian. Hingga sebuah narasi muncul. Jika hanya ada kamu di sini, kamu tidak bisa menentukan bentuk dirimu. Manusia belajar mengenali dirinya melalui orang lain. Kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri jika ada orang lain. Narasi ini menyadarkannya bahwa jika ia terus sendirian, ia akan selalu terjebak dalam kesendirian. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar memenuhi ekspektasi orang lain atau menghindari rasa sakit. Hidup adalah tentang memilih untuk terus berjalan, meskipun dunia terasa begitu kejam. Aku bisa mencintai diriku sendiri. Aku pantas untuk hidup, katanya dengan penuh keyakinan. Dalam momen ini, Shinji tidak lagi merasa sendirian. Ia menerima bahwa dirinya tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang menerima ketidaksempurnaan itu dan tetap memilih untuk melangkah maju. Dengan pemahaman ini, instrumentalitas pun dibatalkan. Momen ini menjadi meditasi filosofis tentang eksistensi manusia, tentang rasa takut, hubungan, dan cinta. Shinji bukan hanya seorang karakter. Ia adalah representasi dari setiap manusia yang pernah merasa tersesat, tetapi akhirnya menemukan kekuatan untuk menerima dirinya sendiri. Dalam cuplikan tambahan dalam proses instrumentalitas, Shinji diperlihatkan dunia alternatif, dunia di mana dia tidak menjadi pilot Eva, dunia di mana kehidupan menjadi normal. Asuka menjadi teman masa kecilnya, serta teman-teman yang lainnya menjadi sahabat untuk kehidupan yang normal bagi Shinji. Visual ini memberikan harapan bagi Shinji bahwa ada kemungkinan seperti itu jika ia bisa menerima dirinya sendiri. Kini kita berlanjut ke pembahasan pada ending film The End of Evangelion. Shinji berdiri di hadapan Lilith yang bermaksud memahami keinginannya dan membantunya menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Dalam proses ini, Shinji dihadapkan pada bayangan Misato, Rei, dan Asuka, tiga sosok paling berperan dalam hidupnya. Namun, tubuh mereka hanya menjadi cerminan dari kekosongan dan konflik yang ada di antara mereka. Shinji diliputi rasa muak, menyerang Misato atas nafsunya yang ia gunakan untuk mengalihkan perhatian dari kesepiannya.
Asuka dengan kemarahan yang membara memarahi Shinji karena insiden di rumah sakit, menyuruhnya menjauh darinya. Namun, di saat yang sama dia secara tidak langsung mengungkapkan perasaan ingin dimengerti, sambil berkata bahwa Shinji tidak akan pernah memahami dirinya. Shinji membela diri, mengatakan bahwa dia mencoba memahami Asuka, tetapi ia merasa Asuka tidak pernah mau terbuka padanya. Rei ikut campur, menyebut semua yang dikatakan Shinji adalah kebohongan. Dia mempertanyakan apakah Shinji benar-benar pernah berusaha memahami orang lain, atau apakah semuanya hanya untuk kepentingannya sendiri. Shinji seperti anak kecil, mengamuk, meminta perhatian dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Dia memohon pada Asuka, menyatakan bahwa dia mencintainya. Namun Asuka dengan kasar menolaknya, mendorong Shinji ke lantai, mengatakan bahwa Shinji tidak pernah mencintai dirinya sendiri dan hanya menggunakan orang lain untuk mengisi kekosongan di hatinya. Shinji yang putus asa memohon bantuan, tetapi Asuka dengan dingin tetap menolaknya, memberi pukulan emosional yang mematahkan semangatnya. Dalam kemarahannya, Shinji mencekik Asuka, tindakan yang mencerminkan frustasinya terhadap kemanusiaan. Dia merasa dikhianati, tidak diinginkan, dan tidak layak untuk hidup. Lilith kemudian menanyai Shinji, membantah semua ucapannya. Dia bertanya, "Jika tidak ada yang peduli padamu, lalu untuk apa tanganmu menjangkau orang lain seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya? Lalu untuk apa hatimu menjangkau orang lain seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya? Jika akan lebih baik kalau kamu tidak pernah ada, lalu mengapa kamu ada di sini untuk memulai semuanya?" Pertanyaan ini menantang Shinji untuk merenungkan makna keberadaannya. Dalam keheningan, Shinji mulai mempertanyakan apakah dia pantas untuk ada. Manusia akan binasa karena Shinji menolak instrumentasi manusia. Dia gagal mencapai kedamaian batin dalam dirinya sendiri. Dia takut akan rasa sakit, tidak dapat menghadapi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami orang lain yang sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Begitu yakin bahwa tidak ada yang mengerti apa yang Shinji alami. Human Instrument dimulai. Seluruh umat manusia kemudian kembali ke bentuk aslinya, LCL, atau cairan jiwa Lilith. Jiwa-jiwa mereka bergabung dengan bulan hitam yang mengantarkan Lilith datang ke bumi. Dengan sosok yang mereka kagumi hadir mendampingi setiap manusia dalam proses instrumentasi, sementara Gendo menghadapi nasibnya sendiri. Yui muncul di hadapannya, menanyakan mengapa dia begitu takut pada Shinji. Gendo menjawab dengan mengatakan bahwa dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa mencintainya, karena dia merasa dirinya tidak layak untuk dicintai. Gendo seperti Shinji menghadapi dilema landak, keyakinan bahwa semakin dekat seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan untuk saling menyakiti. Karena itu, dia memilih untuk menjauhkan diri dan menolak kedekatan dengan orang lain, dengan harapan melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai dari rasa sakit. Ironisnya, tindakan ini justru menyakiti mereka semua, memperlihatkan sisi egosentris dari keputusannya. Saat instrumentality mencapai puncaknya, semua manusia menjadi satu, kehilangan identitas mereka. Shinji mulai meragukan keberadaan kolektif ini. Meskipun tidak ada yang terluka, keberadaan ini terasa kosong dan tanpa makna. Akhirnya, Shinji menolak instrumentality, menerima bahwa meskipun hidup penuh rasa sakit, ketakutan, dan kesedihan, ada juga keindahan dalam hubungan manusia. Lilith dan Kaworu bertanya apakah dia yakin ingin kembali ke dunia yang penuh rasa sakit. Shinji menjawab bahwa dia tidak keberatan, karena meskipun sulit, hidup memiliki keindahannya sendiri. Shinji bertanya kepada mereka, kenapa mereka ada di dalam hatinya. Lilith dan Kaworu menjawab bahwa mereka berharap manusia akan benar-benar saling memahami. Untuk mereka adalah bentuk rasa cinta, memberi Shinji kekuatan untuk menerima kenyataan bahwa dia mungkin akan dikhianati, disakiti,
Tetapi ada juga kesempatan untuk terhubung satu sama lain. Seperti halnya perasaan yang nyata, penolakan Shinji terhadap human instrument menyebabkan Lilith hancur, membuka jalan bagi jiwa-jiwa manusia untuk kembali ke dunia jika mereka memilih untuk hidup. Shinji kemudian terbangun di pantai yang sepi, hanya ditemani Asuka. Asuka yang tampaknya menjadi salah satu dari sedikit yang menolak instrumen, selayaknya Adam dan Hawa yang turun ke bumi. Shinji mencekik Asuka, menjelaskan bahwa Shinji merespon kembali apa yang terjadi saat instrumen berjalan. Namun Asuka menunjukkan kasih sayang dengan menyentuh wajah Shinji. Tindakan ini mematahkan amarah Shinji, dan dia melepaskannya. Shinji menangis, menyadari bahwa dia merasakan emosi dalam dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia ada. Asuka dalam momen terakhir mengucapkan kata terakhir dari serial ini. Banyak sekali yang memperdebatkan adegan ini. Namun yang saya yakini, Asuka merasa lega bahwa Shinji akhirnya bisa memahami dirinya sendiri, meski harus melewati proses yang sangat amat panjang dan menjijikkan. Di tengah kerangka besar yang membentuk Neon Genesis Evangelion, kita tidak hanya menyaksikan peperangan melawan makhluk asing bernama Angel, tetapi juga perjalanan mendalam ke dalam pikiran, hati, dan jiwa manusia. Serial ini tidak menawarkan jawaban yang mudah, tidak memberikan kepastian, tetapi justru menggali dalam ambiguitas hidup, memperlihatkan bagaimana manusia berjuang untuk memahami keberadaan mereka di dunia yang tampaknya tak terdefinisi. Pertanyaan tentang keberadaan menjadi inti dari seri Evangelion. Shinji dengan segala ketakutannya mewakili perjuangan setiap individu yang mencari validasi di dunia yang dingin dan acuh. Rei sebagai entitas buatan adalah personifikasi dari kekosongan identitas, sebuah jiwa yang bertanya-tanya apakah ia memiliki nilai di luar fungsi yang ditentukan untuknya. Asuka dengan egonya yang meledak-ledak adalah cerminan dari kebutuhan manusia untuk diakui dan dihargai. Bahkan, jika itu berarti harus menyembunyikan rasa sakit mereka di balik topeng kesempurnaan, serta karakter lainnya yang menjelaskan konsep kehidupan lainnya. Namun, inti dari seri Evangelion bukan hanya tentang mereka. Ini adalah refleksi dari kita, penontonnya. Serial ini bermain dengan konsep eksistensi di berbagai tingkat, fisik, emosional, dan filosofis. Dalam skema besar, Evangelion adalah teka-teki yang tak selesai, menantang kita untuk mempertanyakan tujuan hidup dan hubungan kita dengan dunia di sekitar. Apakah manusia didefinisikan oleh interaksi mereka dengan orang lain, seperti yang Shinji yakini di awal? Ataukah kita menemukan makna dalam keberadaan individu kita sendiri? Salah satu tema mendalam Evangelion adalah ide Human Instrumentality Project, sebuah skema untuk menyatukan semua jiwa manusia menjadi satu kesatuan. Secara filosofis, ini adalah eksperimen tentang individualitas dan kolektivitas. Ketika semua penghalang antara manusia dihapus, apakah yang tersisa adalah kedamaian? Atau hanya kehampaan tanpa identitas? Serial ini tidak memberikan jawaban pasti, tetapi justru memprovokasi kita untuk berpikir, apakah kesatuan adalah solusi, ataukah konflik itu sendiri yang membuat kita hidup? Akhir dari Evangelion meninggalkan kita di ambang ambiguitas. Setelah semua kehancuran, yang tersisa hanyalah dua individu, berdiri di atas dunia yang tak lagi sama. Dialog terakhir mereka bukanlah resolusi, tetapi pengingat bahwa manusia, meskipun memiliki potensi untuk saling menghancurkan, juga memiliki potensi untuk saling memahami. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah dunia akan dibangun kembali? Apakah manusia akan belajar dari kesalahan mereka? Evangelion menolak memberikan jawaban eksplisit, karena pada akhirnya jawaban itu tidak penting. Yang penting adalah perjalanan, perjuangan, dan pilihan untuk terus berjalan. Mungkin pesan terkuat dari Evangelion adalah pengingat bahwa kehidupan itu sendiri adalah rangkaian kontradiksi. Kita menginginkan hubungan, tetapi takut terluka. Kita mencari makna, tetapi seringkali terjebak dalam kehampaan.
kita ingin mencintai diri sendiri, tetapi terus-menerus dihantui oleh ketidakpuasan. Evangelion menunjukkan bahwa jawaban untuk konflik ini tidak ditemukan dalam penyelesaian yang absolut, tetapi dalam keberanian untuk menghadapi kontradiksi itu. Melalui Shinji, kita belajar bahwa menerima diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan dan ketakutan adalah langkah pertama menuju kebebasan eksistensial. Dan begitulah Neon Genesis Evangelion berakhir, bukan sebagai cerita tentang akhir dunia, tetapi sebagai meditasi tentang apa artinya menjadi manusia dalam semua kekacauan, kebingungan, dan rasa sakit yang menyertainya. Evangelion mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam pencarian ini. Hidup adalah paradoks, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Tetapi seperti yang Shinji temukan, keberanian untuk terus bertanya adalah apa yang membuat kita manusia. Demikianlah perjalanan kita menelusuri kisah Neon Genesis Evangelion, sebuah mahakarya yang membawa kita ke dalam lapisan terdalam emosi manusia dan pertanyaan besar tentang eksistensi. Jika kalian merasa tersentuh, bingung, atau bahkan tercerahkan, itulah esensi dari karya ini, menggugah pikiran dan perasaan kita tanpa memberikan jawaban pasti. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini bersama Kron. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang apa arti Evangelion bagi kalian. Like jika kalian menikmati pembahasan ini, dan subscribe untuk terus mendalami dunia anime, manhwa, dan budaya Jepang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.